Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap sehat walafiat. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya bukan karena rahmat dan nikmatnya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi itu. Karena itulah, maka setiap kali kita memulai melakukan sesuatu, setiap kali kita berada dalam suasana pun, kita ingat nikmat dan rahmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Untuk mengisi santapan siang pada hari ini, Sabtu tanggal 5 September 2020, saya masih ingin melanjutkan untuk menyampaikan tema besar dari ceramah kita, memahami perjalanan hidup dan mati. Tapi kali ini kita mengambil subtema, bagaimana seharusnya saya bertakwa kepada Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia yang fana ini, kuncinya adalah takwa. Karena dengan berbagai argumen sebagai berikut. Yang pertama, takwalah yang membedakan manusia dari batu-batu. Takwalah yang membedakan manusia dari tanah. Takwalah yang membedakan manusia dari air. Takwalah yang membedakan manusia dari tumbuh-tumbuhan. Takwalah yang membedakan manusia dari binatang. Dan takwalah yang membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, takwalah yang mengantarkan manusia untuk berbuat baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada lingkungan. Yang ketiga, takwalah yang mencegah manusia dari berbuat buruk. Yang keempat, takwalah yang membebaskan manusia dari kehancuran. Yang kelima, takwalah yang mencegah manusia dari azab Allah. Yang keenam, takwalah yang membebaskan manusia dari siksa kubur. Yang ketujuh, takwalah yang membedakan manusia dari manusia yang lain dari sisi kedudukan dan kemuliaannya. Yang kedelapan, takwalah yang mengangkat tinggi derajat manusia ke derajat yang paling tinggi. 9. Takwalah yang mencegah manusia dari siksaan api neraka. 10. Takwalah yang mengantarkan manusia untuk masuk surga. 11. Takwalah yang mengantarkan manusia untuk menikmati segala kenikmatan di dalam surga. 12. Takwalah untuk manusia. Takwa adalah
untuk semuanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 12 yang merupakan inti dari takwa. Lalu sekarang kita bertanya, takwa itu apa sebenarnya? Takwa itu secara sederhana adalah mencegah diri, menjaga diri dari hukuman Allah. Nah, bagaimana caranya menjaga diri dari hukuman Allah? Yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat kita persingkat bahwa takwa itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda, Bapak, Ibu, adik-adikku sudah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yakinlah Anda sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau begitu kuncinya adalah takwa kepada Allah. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 12 hal yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa takwa harus menjadi prinsip, harus menjadi pegangan hidup kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Takwa adalah pengendali kehidupan. Karena takwa menjadi prinsip hidup, maka takwa harus bercokol dan ditanamkan di dalam hati. Takwa adalah penggerak kepada segala kebaikan, dan takwa pula yang menjadi penghalang untuk melakukan perbuatan jahat. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa bukan hanya simbol dan prinsip yang hanya tertanam di dalam lubuk hati, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, dalam bentuk sikap, dalam bentuk perbuatan, dan dalam bentuk perilaku keseharian. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang merupakan cermin dari kualitas ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, perilaku buruk yang ditunjukkan oleh seseorang pada hakikatnya karena ketiadaan takwa di dalam hatinya. Takwa harus diwujudkan dalam serangkaian amaliyah yang dilakonkan oleh seluruh anggota badan, baik anggota badan yang bersifat rohaniyah maupun anggota badan yang bersifat jasmaniyah. Rangkaian amaliyah itu ialah iman, Islam, ihsan. Iman, para pendengar, adalah suatu rangkaian amaliyah yang harus dilakukan oleh hati. Iman adalah perbuatan atau perilaku hati yang bersifat tersembunyi. Tidak ada yang tahu iman seseorang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti iman kepada Allah, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah dirinya sendiri dan Allah. Islam adalah suatu rangkaian amaliyah yang harus dilakukan atau diwujudkan oleh anggota badan jasmaniyah, mulai dari kepala hingga kaki, mulai dari dalam hati
sampai anggota badan yang bersifat jasmania, seperti melakukan sholat. Itulah contoh dari Islam itu. Ihsan adalah suatu rangkaian amalia yang harus dilakukan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yang juga oleh anggota badan secara keseluruhan, mulai dari anggota badan yang bersifat rohaniyah maupun anggota badan yang bersifat jasmaniyah, seperti berzikir, beristighfar. Itulah bahagian atau kategori dari ihsan itu. Bahkan saya mengistilahkannya, ihsan itu adalah kebaikan yang berlebih. Sebagai contoh, zakat mal 2,5% adalah kewajiban. Kalau Anda mengeluarkan 3%, berarti yang 0,5% itu adalah ihsan Anda. Kemudian yang mengeluarkan 2,5% dari zakat harta itu, itulah takwa Anda. Melaksanakan ketiga rangkaian di atas menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan ibadah kepada Allah. Dengan demikian, maka ibadah ialah iman, Islam, dan ihsan. Kalau seseorang sudah melakukan hal demikian, maka pastilah ia sudah bertakwa. Kalau diibaratkan dengan sebuah tangga, maka iman adalah tangga pertama, Islam adalah tangga kedua, dan ihsan adalah tangga ketiga. Kalau seseorang telah melewati tangga itu, berarti dia sudah sampai ke tingkatan yang sempurna dari kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk mengisi tausiah kita pada hari ini, untuk pada santapan siang kita pada hari ini. Semoga ini ada manfaatnya. Saya ucapkan selamat menonton, selamat mendengar dari Makassar, Hotel Claro Makassar, Sabtu 5 September 2020. Sekian, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.